dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Saya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan berkati. Shalom Bapak sekalian. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada hari Jumat Agung ini kita mengingat kembali kan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga tema kita saudara pada Jumat Agung dan Paskah ini adalah The Greatest Love, kasih yang terbesar. Saya memulai dulu saudara dengan pandangan tentang kematian Kristus. Ketika kami saudara mempelajari berbagai macam pandangan tentang kematian Kristus, kami kan biasanya saudara sebelum masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, atau kami saudara yang waktu itu masih jemaat biasa, ketika belajar di sekolah teologi saudara, kami kaget. Karena ternyata saudara ada orang-orang yang mempertanyakan, mempermasalahkan, mempersoalkan saudara tentang kematian Kristus. Bahkan ada seorang yang mengaku ahli teologi seperti Barbara Thiering. Barbara Thiering ini seorang ahli teologi dari Sydney University. Dia seorang yang dianggap saudara bikin satu terobosan dalam pemikiran tentang iman Kristen. Judul bukunya adalah Jesus the Man. Dan buku ini dikasih label, ini adalah buku kontroversial paling laku yang akan katanya mengubah pandangan tentang Kristus selama-lamanya katanya saudara. Jadi buku ini mau mengatakan bahwa seperti yang diyakini oleh orang Kristen berabad-abad itu tidak sama dengan apa yang dia temukan. Karena dia mengatakan saudara, Yesus disalibkan dan mati. Matinya quote in quote. Lalu katanya Yesus dikuburkan di lorong gua Qum'an bersama dengan Judas Iskariot. Namun Yesus sebenarnya tidak mati katanya Barbara Thiering dalam risetnya. Meskipun diracun karena sebelumnya nyawanya putus. Ia berhasil diselamatkan oleh orang yang namanya Simon Magus, ahli obat-obatan. Sehingga katanya Yesus kemudian dapat melarikan diri melalui gua Qumran. Saudara-saudara, pemikirannya sering kali dipakai saudara oleh banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus yang menebus dosa manusia. Saya baca saudara ada sebuah website yang mengutip penelitiannya Barbara Thiering dan menyerang iman Kristen habis-habisan saudara. Ini salah satu contoh orang yang tidak percaya kepada Kristus yang sungguh-sungguh mati. Karena kalau orang belajar di sekolah teologi ada yang namanya Sun Theory. Sun Theory mau mengatakan bahwa Yesus tidak mati, Yesusnya pingsan. Dan menyatakan saudara karena gua pada zaman itu saudara lembab. Jadi pada waktu Yesus saudara dimasukkan dalam gua itu, maka gua yang dalam keadaan lembab itu membuat tubuh Yesus bisa sembuh saudara dengan cara yang luar biasa. Katanya pandangan ini yang disebut dengan The Sun Theory itu lahir pada abad kedua oleh seorang filosof Romawi yang kemudian dipopulerkan oleh penulis-penulis modern yang mengatakan tidak ada yang namanya kematian Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari sejarah saja. Saya nggak pakai Alkitab dulu deh saudara ya. Kita belajar sejarah saja. Kalau saudara mempelajari dalam kerajaan Romawi, hukuman yang paling berat, hukuman yang paling hina, hukuman yang paling mengerikan adalah orang disalib. Kenapa pada waktu Yesus diadili harus ada yang namanya Pontius Pilatus? Waktu itu saudara, orang Israel, orang Yahudi dijajah oleh kerajaan Romawi. Karena wilayah Palestina sering berontak, maka saudara ditaruh seorang yang namanya seperti kayak gubernur, pengawas. Tapi ini gubernur selalu taat saudara. Seperti yang dikatakan oleh raja dia harus ikuti. Ya, bukan gubernur membangkang yang menolak Israel. Bukan saudara ya. Saya lagi nyung siapa saya nggak tahu. Saudara, jadi gubernur waktu itu namanya Pontius Pilatus. Dia mengadili saudara Yesus. Kenapa harus Pontius Pilatus yang turun? Karena hukuman salib itu hukumannya harus diputuskan oleh otoritas kerajaan Romawi. Karena ini hukuman yang paling mengerikan. Ini hukuman penjahat kelas paling berat. Kenapa saudara? Karena sebelum orang ini mati saudara, dia digantung, disiksa habis-habisan. Menurut data, sekitar 350 tentara Romawi menyiksa Yesus. Menurut catatan, Yesus menerima 242 kali cambukan. Yesus 3 kali tersandung ketika memikul salib. Yesus kehausan kurang lebih 17 jam. Duri yang menancap itu ada 17 duri. Yang panjangnya sekitar 3,5 cm. Yang menancap di kepalanya. Dan ditemukan saudara kurang lebih ada 5.480 luka. Sehingga Yesus mencucurkan 6, liter darah. Apakah mungkin Yesus hanya pingsan? Apakah orang pada zaman itu bisa lolos dari hukuman salib? Bahkan ada seorang dokter di zaman modern. Namanya Dr. Truman Davis. Dia teliti secara ilmiah. Saya baca dari sebuah buku saudara. Ditulis oleh seorang apologet Kristen. Apologet Kristen membuktikan bahwa Yesus ini benar-benar mati saudara. Dan di dalam tulisannya dia mengutip risetnya.
Dr. Truman Davis. Dan dia meneliti bagaimana orang pada zaman itu disalib. Dan dia mengatakan tidak mungkin orang bisa survive saudara dari yang namanya peristiwa penyaliban. Jadi Barbara Tering boleh mengaku dia ahli teologi. Saya suka mengatakan saudara, kalau orang belajar teologi, dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dia harus percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Karena kalau orang belajar teologi, tidak percaya Alkitab firman Tuhan, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak jadi ahli teologi, tapi jadi ahli teleologi. Kenapa? Karena dalam Alkitab saudara, fakta tentang kebangkitan Kristus itu begitu banyak saudara. Dikisahkan, diceritakan. 1/5 isi Injil-Injil menceritakan kisah tentang penderitaan dan kebangkitan Kristus. Dari 7.959 ayat dalam Perjanjian Baru, lebih dari 175 ayat menyebut langsung tentang kematian Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengapa kematian Yesus Kristus itu begitu penting? Mengapa pada hari ini saudara, pemerintah kita memberikan hari libur resmi Jumat Agung. Tapi sayang ada banyak orang Kristen justru jalan-jalan pada hari Jumat Agung. Tidak nyindir, cuma nyinggung sedikit saudara. Kenapa ini hari yang sangat penting? Saya ingat dulu saya ini anak pendeta. Kalau Jumat Agung saya tidak masuk gereja. Karena waktu itu saya belum di gereja Protestan. Saya harus tunggu di mobil saudara. Tetap orang tua saya harus tunggu di mobil. Dan ibadah Jumat Agung di gereja Katolik, gereja Protestan termasuk di GBI. Saudara diperingati secara khusus. Dan pemerintah kita saudara memberikan kita hari libur. Saudara kenapa? Karena ini peristiwa yang sangat penting. Dan sekaligus sebuah mujizat terbesar di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan. Ini ahli teologi yang dipimpin Roh Kudus. Ini ahli teologi yang percaya Alkitab firman Tuhan. Ini adalah dosennya dari dosen saya saudara. Pendeta Dr. Chris Manantika itu dosen saya, belajar dari John Warford. Jadi saya ini cucunya John Warford. Sekarang saya menyampaikan kepada saudara pemahaman pemikiran John Warford. Jadi saudara adalah cicitnya John Warford. Kalau saudara ngomong sama orang lain lagi tentang pemikirannya John Warford, orang itu jadi cucitnya John Warford saudara. John Warford, profesor teologi yang sudah tulis, saya nggak tahu berapa tulisan yang sudah dia tulis saudara. Tetapi saudara dia salah satu pemikiran Kristen yang memberikan pengaruh besar dalam sejarah perjalanan kekristenan di abad 20. Dia mengatakan begini saudara, tidak ada peristiwa lain sepanjang masa yang lebih penting daripada kematiannya di atas kayu salib. Ada banyak orang-orang besar di dunia mati, meninggal atau tewas karena dalam peperangan. Tetapi tidak ada peristiwa kematian Kristus yang dianggap sangat-sangat penting oleh John F. Warford. Mengapa saudara? Kita menemukan bahwa kematian Kristus Yesus yang pertama membuat manusia berdosa mendapatkan pengampunan dosa. Manusia beroleh pengampunan dosa seperti dikatakan dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saya coba angkat kata penebusan. Karena waktu kami belajar dulu saudara, kata penebusan ada 3 kata Yunani. Ada agorazo, ada exagorazo, ada lutrao. Ternyata kata penebusan yang dipakai dalam ungkapan di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, itu adalah sebuah istilah yang dipakai ketika seorang budak ditebus dengan harga yang sangat mahal. Saya minta tolong nih 3M, boleh berdiri sebentar aja. Ya, Pak Mesa, Pak Morin, ya, dan Pak Merik. Boleh berdiri sebentar aja di sini. Saya mau kasih ilustrasi nih, saudara. Ya, mereka dikenal sebagai 3M di gereja ini, ya, 3M. Ya, singkatannya adalah Mesa, ya, Merik dan Morin. 3M. Sudah tahu 3M? Yang buat nempel. Nah, mereka nempel terus. Coba bayangin, saudara. Ya, enggak, ya. Mereka ini kan bisa dipisah, tapi tetap nempel begini, ya, enggak, gitu ya. Mereka ini kayaknya saudara sudah sehidup semati untuk bersama-sama, ya, enggak. 3M, ya. Terima kasih mereka sudah melayani kita saudara di tengah-tengah pandemik. Kalau saudara dulu ingat ada ibadah online, nah, ya, ini 3 hamba Tuhan ini yang jadi pilar nih saudara, ya, enggak. Ya, saudara tidur enak, mereka ini kulik-kulik, ya, enggak. Karena kalau bikin ibadah online itu susahnya luar biasa. Salah sedikit gini ulang lagi. Itu pernah jam malam hari Sabtu, ya. Isi saya suruh ulang lagi, bayangkan saudara, ya enggak. Dan mereka tersiksa, ya enggak. Karena Minggu pagi jam 6 udah mesti di-upload, ya. Dan malamnya untuk menentukan dalam tanda petik jalan hidupnya. Enggak bisa.
Jadi bahasa Arabnya, mustahil manusia bisa menebus dosanya. Mustahil. Bahasa Jepangnya, tak ada itu. Bahasa Inggrisnya, campur bahasa Jawa, iki impossible. Bahasa Indianya, nehi cemerekete. Gak bisa. Makanya saudara, mari kita baca dalam kasus Filemon dengan Onesimus. Ini kasus salah satunya di dalam Alkitab yang membahas antara masalah budak dengan tuannya. Ada seorang yang namanya Filemon. Filemon ini adalah seorang Kristen. Bahkan di rumahnya kemungkinan besar dari Kolose dia. Di rumahnya ada gereja. Karena waktu itu gereja ibadahnya di rumah. Makanya disebut gereja rumah. Nah, salah seorang budaknya namanya Onesimus. Tadi saya singgung. Seorang budak itu namanya udah khas. Jadi Onesimus pada waktu itu nama budak yang artinya useful. Nah, Onesimus melarikan diri. Ketika melarikan diri, masuk penjara. Kemungkinan di Roma. Berkaitan dengan Filipi. Ketemu Rasul Paulus dalam penjara. Karena dia ditangkap. Seorang budak waktu itu kalau melarikan diri, kriminal. Mesti ditebus resmi, formally. Oleh seorang tuan. Tapi Onesimus melarikan diri. Ketemu Rasul Paulus dalam penjara. Dan di dalam penjara Rasul Paulus melayani Onesimus. Dan saudara Onesimus bertobat terima Tuhan Yesus. Tetapi Onesimus harus kembali kepada tuannya yang namanya Filemon. Disitulah masalah yang dibahas dalam surat Filemon. Saudara-saudara, tapi baca dalam Filemon 1, 18-19. Rasul Paulus berkata, kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang kepadamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tangan sendiri. Aku akan melunasinya. Dari fakta ini kita menemukan manusia berdosa tidak bisa menebus dirinya sendiri. Makanya Alkitab dengan jelas di dalam saudara Alkitab, manusia berdosa beroleh penebusan oleh korban Kristus karena kekayaan anugerahnya. How great is the grace of God. Kata Yunani adalah dipakai adalah haris. Haris adalah apa? Satu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya. Itu haris. Grace bahasa Inggrisnya. Gracias bahasa Spanyolnya. Gracia bahasa Latinnya. Jadi saudara, ketika kita ditebus karena anugerah seperti tadi saudara. Ya, 3 orang budak. Saya datang, saya lewat. Saya bilang kasihan mereka. Mereka menderita. Sebenarnya gak layak ditebus. Saya akhir-akhir ini saudara, jadi sedikit ahli pakar hukum. Ketika dijatuh hukuman atau dituntut hukuman oleh jaksa, dijatuh hukuman oleh hakim. Ternyata para pakar saudara, pakar bidang hukum itu punya semacam kayak kriteria. Pasal ini yang dipakai, hukumannya mesti begini, hukum begini. Dan semuanya berdasarkan apa? Perbuatannya. Jadi kalau perbuatannya makin berat, hukumannya makin berat. Jadi penghukuman yang kita kenal tidak mengenal istilah haris. Karena kalau hakim misalnya saudara membebaskan seorang terdakwa yang jelas-jelas sadis dalam membunuh, dibebaskan oleh hakim. Hakimnya dicercah habis. Dilaporin ke KY, dilaporin ke Mahkamah Agung. Kenapa? Karena hukum yang berlaku dalam dunia pengadilan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara-saudara, kalau Tuhan pakai ukuran itu buat kita, saya mau kasih tahu buat saudara, kita semua mesti disalib. Kita semua mesti dihukum. Kita semua harus mengalami yang namanya kematian, maut. Kenapa? Kita berkata dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Betul saudara? Siapa di sini di antara saudara yang berkata, Pak, saya kayaknya gak pernah berbuat dosa. Bawa pulang nih 3 kamera, bawa pulang. Asal saudara berani aja, ini milik Tuhan. Saya pernah ditanya saudara, tahun 84, soal ini saudara. Dan ini saya suka pakai untuk bertanya buat banyak orang yang mengaku Kristen. Kalau kita meninggal dunia, terus Tuhan tanya sama kita. Tuhan tanya sama kita, atas dasar kebenaran apakah aku mengizinkan kau masuk dalam surgaku? Yang nanya ini sama saya dulu, orang Timor, namanya Paulus Maro, tahun 84.
saya masih lugu dan belagu. Rambut saya masih tebal, muka saya masih kemerah-merahan. Karena sering dijemur di bawah matahari. Saya anak pendeta, nama saya Amos Hosea. Saya jawab, karena saya orang Kristen. Karena saya hafal doa Bapa kami. Saya pernah cerita kan, saya dulu sekolah di PSKD 1. Kepala sekolah kami dulu, namanya Pak Soplanit. Mengharuskan setiap siswa-siswi SMA 1 PSKD hafal doa Bapa kami. Bukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Sampai hari ini saya hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Saya tamat SMA tahun 84. Sampai hari ini. Karena Pak Soplan itu dulu cuma pegang tongkat. Dia jalan di sekolah. Kami mau ke kantin, mau ke toilet, pokoknya masuk kelas. Kalau berpapasan sama Pak Soplan, kita udah dak-dikduk. Kenapa? Karena Pak Soplan langsung tunjuk dengan tongkatnya. The Lord's Prayer. Gitu doang. Lord's Prayer. Kami yang lagi jalan langsung berhenti. Padahal udah kebelet nih. Harus ucapkan Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is kingdom and glory forever. Amen. Itu doa Bapa kami dalam bahasa Inggris, bro. Tahun 84 saya tamat SMA. Sampai hari ini saya hafal. Kenapa? Karena ada tongkat yang di depan saya, susah. Karena kalau saya tidak hafal, langsung saya disuruh nunduk. Ini tongkat melayang di sini, pak, pak, pak. Begitu Pak Andre. Jadi kita tersiksa. Makanya kalau orang pegang tongkat, saya udah langsung menghindar sampai sekarang, saudara ya. Trauma. Jadi saya jawab kepada penginjil Paulus Maro. Saya hafal doa kami, bahasa Inggris. Saya hafal pengalaman merasuli. Saya ada pendeta. Saya hafal banyak hal dari Alkitab. Tapi saya tidak bisa jawab, saudara. Seringkali orang berkata, karena saya orang Kristen. Ada yang berkata, saya sudah berusaha jadi orang baik. Ada yang berkata, saya sudah bantu banyak orang miskin. Banyak lagi yang berkata, karena saya sudah dibaptis dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Saudara, apa jawaban yang kira-kira saudara berikan kalau Tuhan tanya, apa yang membuat kita layak masuk surga? Kalau saudara berkata, karena saya hafal doa Bapa kami, minggir. Karena saya anak pendeta, minggir. Karena saya rajin ke gereja, minggir. Bukan berarti salah kita rajin ke gereja. Tapi basicnya adalah hari ini yang kita peringati. Karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Dia lutrau kita semua. Kita yang seharusnya saudara di dalam pasar budak dosa sampai mati. Tapi karena anugerah dalam Kristus Yesus, kita ditebus, kita diselamatkan, kita dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Itulah sebabnya saudara, saya selalu mengatakan, gak pernah bosan-bosan saya ngomong dari mimbar. Agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus. Tetapi kekristenan adalah anugerah Allah haris. Dalam Kristus Yesus yang menebus, yang lutrau dosa. Kenapa Martin Luther mereformasi gereja? Karena waktu gereja Katolik mengedarkan satu peraturan yang namanya surat indulgensia. Surat pengampunan dosa. Dari abad 16. Waktu itu gereja Katolik. Waktu itu. Kalau sekarang udah berbeda. Totally different. Ya. Tapi waktu itu saudara, gereja Katolik mengeluarkan satu surat yang namanya surat indulgensia. Orang diampuni dosanya karena beli surat pengampunan dosa. Karena waktu itu katanya gereja lagi butuh duit. Lagi butuh cian hepeng. Jadi lucian aduh gimana caranya nih. Pikir-pikir, kita bikinin. Padahal semuanya gak ada dalam Alkitab. Gak ada juga dalam tradisi gereja. Tetapi itu yang dilakukan. Kenapa? Karena orang yang punya duit yang bisa diampuni dosanya. Encim-encim tua, nenek-nenek tua, opung-opung yang sudah tua. Di sini ada opung tadi saya lihat ya. Yang gak punya uang, gak bisa diampuni dosanya. Sehingga Martin Luther saudara mereformasi gereja dengan berkata, sola fide, sola gratia. Artinya apa? Kita diselamatkan, kita ditebus bukan karena indulgensia, bukan karena peraturan gereja, bukan karena tradisi gereja, tetapi karena anugerah dalam Kristus Yesus. Kita semua harus dibinasa dan karena kita iman kepada Kristus yang tersalib, kita diselamatkan. Sekali lagi saudara, yang namanya human attempt to reach God itu adalah agama. Tetapi saudara, Allah yang Maha Kudus dalam Kristus Yesus, oleh salibnya kita sekarang sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara baca baik-baik Efesus pasal pertama ayat 3 sampai 11 sampai 14. Efesus pasal yang ketiga. Kalau saudara baca baik-baik mulai ayat 11, mulai ayat yang ketiga, 4 sampai 11, bahkan sampai ada yang berkata 14. Itu sebenarnya adalah sebuah doksologi. Sebuah doksologi. Doksologi dari kata doksa. Memuliakan, kemuliaan. Jadi sebenarnya Efesus 1 ayat 3 sampai 11 itu adalah sebuah pujian. Jadi di dalamnya saudara, ketika orang percaya, dikatakan diberkati karena dipilih Allah, ditebus, diterima, diampuni, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya pernah mengkhotbahkan saudara beberapa waktu yang lalu bahwa orang percaya saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan sekarang saudara yang sudah dipilih Allah, yang telah ditebus, telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Apa yang harusnya saudara dilakukan? Efesus 1 yang ketiga. Harusnya dimulai dengan ungkapan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itulah sebabnya saudara, berapa menit lagi? Ya ampun, itu lamanya gara-gara transaksi beli budak tuh. Ya. Udah habis waktu saya nih. Yang tunggu saya lihat lagi. Saudara, makanya ketika Martin Luther mereformasi gereja, ditutup dengan ungkapan apa? Soli Deo Gloria. Kenapa saudara? Karena orang percaya yang telah ditebus harusnya bersyukur kepada Tuhan yang menebusnya. Kenapa saudara ke gereja? Mengapa saudara menyembah Tuhan? Mengapa saudara mengasihi Tuhan? Mengapa saudara memberi? Saya tidak mau mengancam jemaat dari mimbar gereja ini. Kalau tidak memberi, dikutuk Tuhan. Saya tidak mau. Saya cuma mau mengajarkan buat jemaat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau Tuhan telah mengasihi kita, apa respon kita? Mari kita bersyukur memuji Tuhan. Makanya seorang pendosa yang bernama John Newton, lagunya terkenal. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch. Kalau sudah belajar sedikit bahasa Inggris, kata wretch itu artinya bejat, brengsek. Mohon maaf ya, istilah sekarang tuh bajingan. Wretch itu sebenarnya terjemahnya bajingan. Kita kalau dibilang sama orang bajingan, malah kita tersinggung kita. Tapi John Newton sadar dirinya adalah seorang bajingan di hadapan Tuhan. Dulu dia adalah seorang pedagang, jual beli budak di Afrika, jual di barat saudara. Sehingga saudara, ketika dia bertobat, saya pernah menceritakan kisah pertobatan dengan cara yang luar biasa. Dia bertobat, dia sadar karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, mengalirlah dari hatinya sebuah lagu, Amazing Grace, how sweet the sound. Dan dia berkata begini, although my memory is fading, walaupun saya punya memori semakin hilang, makin lupa, tapi saya selalu mengingat dua hal. Yang pertama, I'm a great sinner. Saya adalah manusia yang sungguh-sungguh berdosa, bajingan. Dan Christ is the great Savior. Lagu yang tulis oleh Fanny Crosby, refnya berbunyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Fanny Crosby lahir dalam keadaan normal. Usia 6 minggu dia mengalami kebutaan. Karena waktu itu dunia kedokteran belum secanggih sekarang. Sehingga ada seorang mungkin dokter ya bikin eksperimen ketika ada matanya mengalami gangguan dan dia mengalami kebutaan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Fanny Crosby? Saudara, pada waktu itu dia tetap percaya kepada Tuhan ketika dia bertumbuh. Puji Tuhan, di usia 12 tahun hampir seluruh Alkitab yang baru dia hafal. Tapi yang lebih luar biasa dia berkata begini, I feel 100 hymns in my head. The Lord has given me a purpose in my life. Tuhan telah memberikan saya satu tujuan. Ketika saya tahu saya telah tebus. Dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah protes sama Tuhan. Tapi mengalir dari hatinya lagu tadi. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Ben Weyer. Ditangkap karena menjadi seorang misionaris di Beirut.
16 bulan disekap, matanya ditutup. Tapi dia bisa bertahan dan survive. Akhirnya dibebaskan oleh sekelompok teroris yang gak jelas juga tujuan menculik dia. Tapi tiap hari dia tidak pernah mengeluh sama Tuhan. Tiap hari dia berkata, haleluya, praise the Lord, haleluya, praise the Lord. Saya suka menceritakan 2 orang yang ditembak mati, eksekusi karena kasus narkoba. Namanya Andrew Chen dan Myuran Sukumaran. 2 orang ini saudara ditembak mati. Tetapi viralnya adalah apa? Mereka nyanyi lagunya John Newton, Amazing Grace. Saudara, seorang reporter bahasa Inggris bikin interview dengan Andrew Chen. Ditanya saudara, gimana perasaannya ketika gerasinya ditolak oleh Presiden Jokowi? Dia cerita, dia sebenarnya sempat protes sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan saya sudah berdoa supaya saya yang dieksekusi mati, yang ditembak mati. Tetapi saudara, akhirnya ditolak gerasinya. Saudara, tapi dia mendengar suara dalam hatinya dari Roh Kudus. Dia berkata, Andrew, I have set you free from inside out. I have given you life. Saya telah membebaskan kamu dari dalam keluar. Saya telah memberikan kamu hidup. Saudara, ini kesaksiannya Andrew Chen. From that moment on, I haven't stopped worshiping him. Itulah sebabnya saudara, ketika dia masuk saudara ke dalam eksekusi di Nusa Kambangan, dia tetap memuji Tuhan. Dia tidak marah sama Tuhan. Kenapa saudara? DNA orang Kristen adalah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan ini terjadi karena kita telah menerima mujizat terbesar, yaitu kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, yang kedua, saya dengan cepat saja. Yang kedua, kenapa saudara peristiwa kematian Kristus itu menjadi peristiwa yang sangat penting. Dan itu menjadi mujizat terbesar buat kita. Yang kedua, ini membuat kita manusia bisa hidup dalam kasih. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladani Allah dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara boleh baca bukunya James Kennedy. Apa jadinya kalau Yesus tidak pernah lahir? Dia buktikan dari fakta sejarah. Setelah adanya kekristenan, setelah Yesus datang ke dalam dunia, setelah Yesus mati di kayu salib, setelah Yesus menjadi penebus buat manusia berdosa, jadilah orang-orang percaya. Gereja Tuhan, kekristenan mengubah wajah dunia. Saudara-saudara boleh baca dalam bukunya. Dulu tidak ada pelayanan kasih. Dulu yang namanya manusia saling membunuh sebagai sebuah hiburan, namanya pertandingan gladiator. Dulu yang namanya saudara, bayi perempuan di dalam masa kerajaan Romawi dibuang di hutan. Karena dulu orang-orang Romawi gak mau punya anak perempuan. Sehingga kalau lahir anak perempuan dibuang kayak binatang saudara. Tapi kalau saudara baca dalam bukunya James Kennedy, dibuktikan setelah Kristus datang ke dalam dunia menjadi penebus buat umat manusia. Manusia saudara boleh mengalami kasih. Ada seorang yang namanya Telemakus, seorang pendeta yang menghentikan pertandingan gladiator. Di Amerika ada seorang tokoh yang bernama Martin Luther King saudara. Yang ajarannya berasaskan atas apa saudara? Atas kasih Kristus. Di Afrika Selatan ada seorang yang namanya Uskup Desmond Tutu dapat hadiah Nobel. Padahal dia mengatakan, saya saudara punya pendirian, dia berkata. Berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan tentang kasih Kristus. Di Jepang ada seorang yang namanya Toyohiko Kagawa. Dikenal sebagai the prophet from Japan. Tapi ketika dia meninggal saudara, ribuan orang mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat. Dan pemerintah Jepang memberikan penghargaan tertinggi kedua buat orang Kristen saudara. Toyohiko Kagawa. Kenapa saudara? Karena dia menerapkan kasih Kristus. Di tengah-tengah orang Indian suku Tariri, ada seorang kepala suku yang terkenal ditakuti. Karena dia selalu membunuh lawan-lawannya. Kepala suku yang lain dibabat habis saudara. Tapi ketika 2 orang misionaris datang saudara dan melayaninya saudara, apa yang terjadi? Dia menerima Kristus. Dan sejak itu saudara, hidupnya dirubah. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah nonton film The Passion of the Christ. Slide nomor 47, Yosi tolong. Kalau saudara pernah nonton film ini, saudara pasti heran karena Mel Gibson. Saudara tahu Mel Gibson? Ya, yang jualan martabak di Jalan Sabang. Mel Gibson saudara bikin film ini. Saya suka menceritakan saudara, kenapa Mel Gibson buat film ini. Karena dia punya pengalaman pribadi dengan kematian dan penyaliban Kristus. Saudara, tapi yang menarik adalah apa? Ketika film ini dibuat, ada salah seorang kru
pemain film yang memerankan sebagai prajurit Romawi. Ini cuma adegan film. Tapi kan Mel Gibson bikin di film betul-betul sedemikian rupa menyerupai peristiwa penyiksaan, penyaliban, dan penderitaan Kristus. Walaupun saudara pemerannya Jim Caviezel, badannya tuh kayak dilapisi, ini kan Hollywood punya teknik dengan papan. Tapi si pemeran prajurit Romawi ini yang bukan orang Kristen, seorang Muslim, dia harus cambuk beneran. Sekeras mungkin. Harus cambuk betulan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia cambuk beneran, saudara, ini cuma adegan. Dia nangis habis itu, saudara. Dia nangis. Dan habis itu dia tanya, seperti apa yang namanya Yesus itu? Karena dia cuma tahu Yesus yang Nabi. Saudara, ketika diceritakan siapa itu Yesus menurut Alkitab, dia berlutut terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena dia berkata, gak mungkin ada orang yang rela melakukan seperti ini. Yang begitu kejam hukuman itu dilakukan. Saudara, nanti kita menerima perjamuan kudus. Saya selalu mengatakan, satu-satunya perintah Tuhan Yesus untuk memperingati hidupnya adalah kematiannya. Tuhan Yesus tidak pernah nyuruh kita merayakan kelahirannya. Ini mohon maaf ya, bukan berarti kita nggak merayakan Natal. Nggak salah saudara. Ya, nggak salah merayakan Natal. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan kita memperingati kelahirannya. Yang Tuhan perintahkan adalah apa? Untuk kita memperingati kematian dan penderitaannya. Kenapa saudara? Baca dalam 1 Korintus 11, 24-25. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Maksudnya apa saudara? Pada hari Jumat Agung ini, mungkin kita punya tradisi gereja dari tahun ke tahun. Ada banyak tradisi sekarang dalam gereja, saudara. Saya suka ditanya, Pak, kenapa gereja kita nggak bikin ini, nggak bikin gitu, gitu. Saya bilang, ya mungkin kita gereja yang lebih simple. Kalau gereja Bethel Indonesia kan gereja yang simple. Gak banyak yang namanya tradisi dan upacara yang begini begitu. Tapi poin utamanya adalah apa? Pada waktu kita peringat Jumat Agung adalah mengingat bahwa Yesus Kristus mati menebus dosa kita. Kita yang seharusnya nggak sanggup, tapi Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Hiduplah bagi Kristus Yesus dan hiduplah dalam kasih. Yang mau katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya.